Lau, lau, lau. Selamat datang di Silau. Halo teman-teman, selamat datang di episode ketiga Psikologi in Law atau Silau. Broker baru dari Komisi Hukum, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Psikologi UI. Halo teman-teman, gimana nih liburannya? Kira-kira udah kemana nih? Ada yang udah ke Bali gak? Mungkin ada juga yang udah kayaknya ke luar negeri, ke Jepang, ke Disneyland, ke Korea Selatan gitu. Atau mungkin ada yang fokus cuman berselancar aja nih di dunia internet. Apapun apapun aktivitasnya dan kemanapun teman-teman, semoga tetap selamat dan tetap semangat ya menjalankan kehidupannya dan belajar di Fakultas Psikologi UI. Tapi mungkin ada topik sensitif nih. Kira-kira IP semesternya aman gak sih ya teman-teman? Semoga aja aman ya. Semoga IP semester hari ini memuaskan. Tapi kali ini aku tentu di episode ketiga ini kita gak sendirian teman-teman. Karena ada tamu yang spesial banget nih dari sampah. Udah kedengaran nih suaranya nih. Dia bisa dibilang pejabat universitas pejabat IKM UI ini teman-teman. Boleh mungkin selamat malam Kak Brevka. Sebelumnya terima kasih. Iya, thank you banget nih karena udah meluangkan waktunya untuk melaksanain sesi podcast pada hari ini. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah baik, Syafiq. Oke, tadi seharian habis ngapain aja nih, kan hari Minggu nih. Jalan kemana nih Kak? Harus di-spill ya. Tadi gue abis healing, enggak? Kirain healing. Kirain meeting penting ala pejabat kampus gitu. Siapa tahu kan. Pagi gue sarapan, gue janjian sama teman di luar, terus siang di malam berenang. Tadi sore gue berenang. Soalnya berenang. Kan kebetulan gue MBKM ya, magang kan. Jadinya hari libur tuh pengen dimanfaatin istirahat sama olahraga gitu, supaya tetap bisa menjaga kesehatan mental lah gitu istilahnya kalau. Psiko banget ya. Tapi mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh nih Kak, mungkin kita perkenalan secara formal dulu nih, karena mungkin ada aja teman-teman mungkin teman-teman psiko atau maba psiko 24 nih yang belum tahu sama Kak Brevka. Mungkin boleh perkenalan Kak dari nama, angkatan, sama kesibukannya akhir-akhir ini. Kesibukannya, oke. Oke, halo teman-teman EKM Psikologi, apa kabar? Nama saya Brevka Novelio. Saat ini sebagai AI Psikologi di DPM UI ya, perwakilan psikologi. Jadi setiap fakultas ngasih perwakilan gitulah ya kan, buat di DPM UI. Nah, kesibukannya akhir-akhir ini beberapa minggu yang lalu, baru kemarin itu Legiun. DPM tuh habis Legiun, terus malamnya ada acara keluarga. Nah, itu tadi kalau hari ini kegiatannya udah aku sebutin juga ya, sama akhir-akhir ini ya lagi sibuk magang, kadang-kadang rapat sama teman-teman komisi karena kita mau kakak juga kan. Terus kemarin juga habis RDP, BEM dan MWA juga gitu kalau di kelembagaan, dan ya ikut-ikut sana sini lah. Lagi aku ngadain rapat-rapat sama teman-teman komisi dan divisi satu-satu supaya tracking progress mereka juga gimana. Karena kan kebetulan aku juga ketua DPM tahun ini gitu. Wow, dengar teman-teman, ini ada bisa dibilang salah satu orang tertinggi nih di lingkungan IKM kita di sini. Kalau teman-teman ikut OKK, ini yang harus kalian amati nih. Ini orang yang salah satu program kerjanya itu OKK teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman OKK di Agustus nanti itu ya program kerja beliau salah satunya. Oke. Tapi tadi kakak bilang magang kan ya, boleh di-spill gak nih ke teman-teman? Kakak itu sekarang magangnya itu di mana dan jadi apa? Nah, aku magang di Mandiri Sekuritas. Kemarin aku daftar magang mandiri sih, karena kan aku mempertimbangkan juga ya. Setahu aku kalau MSIB kalau nggak salah, teman-teman juga pada sibuk ekstrim gitu kan, kelihatan dari story-nya, dari cerita-ceritanya, makanya aku milih magang mandiri gitu dengan harapan kalau misalnya aku harus ke kampus, jadi aku lebih enak gitu izinnya. Aku di sana jadi human capital. Ya kayak PO itulah, cocok lah. Oke. Tadi Kak Brevka udah bilang nih bahwa sekarang jadi AI dan jadi ketua DPM. Tapi boleh tahu nggak nih Kak, sebelum jadi ke AI ini perjalanan Kakak dan posisi yang pernah diambil di Psiko dan di UI itu apa aja sih kalau dari tahun pertama sampai sekarang 2 tahun keempat ya? Belum lah, setahun ketiga lah. Semester 3. Menolak tua ya. Menolak tua.
Kalau tahun keempat udah pengen cepet-cepet lulus gue ntar. Oh iya. Ini ya, kemarin itu aku awal masuk psikologi, pertamanya tuh gini. Jadi pas masuk psikologi, aku cerita aja ya. Aku tuh Iya boleh. diajakin ikut namanya Garda Biru Muda waktu itu. Aku ingat banget itu tentang belajar sospol gitulah. Cuman aku lupa sih detailnya apa, tapi intinya ada proker dari BEM yang menanggapi sospol gitu. Sospol di Indonesia, sosial politik di Indonesia gitu. Jadi aku jadi kader Garda Biru Muda. Tugasnya waktu itu nyari-nyari bikin kajian, terus nyari referensi, bikin sosial media, konten gitu-gitulah. Nah, aku waktu itu kebetulan ya udah ikut aja kepanitiaannya. Nah, pas udah selesai, aku ditawarin tuh sama Kak Ben waktu itu. Aku ditawarin, Brev mau nggak jadi anggota perwakilan? Aku pikir, aku nggak tahu anggota perwakilan tuh apa gitu. Karena kebetulan waktu itu aku ikut magang MPM juga. Cuman aku pikir kayak ya udah aku mau jadi staff aja karena waktu itu nggak ada kebayang lah di kampus ini seperti apa sih iklimnya gitu kan. Aku pengen jadi staff, tapi ditawarin mau nggak jadi anggota perwakilan. Terus aku tanya, emang anggota perwakilan tuh ngapain? Yang ngewakilin angkatanmu. Terus kalau jadi anggota perwakilan dapat apa? Aku tanya gitu kan. Kata dia, ya jadi BPH lah minimal. Kata dia kayak gitu kan. Dia wakil BPH. Terus aku pikir, oh menarik juga ya. Karena ini experience baru nih. Aku iya aja. Aku tuh nggak tahu kayak. Kebetulan waktu itu lagi zaman COVID juga kan. Nggak tahu. Iya. Oke, besok kamu ambil berkas ya. Wah, oke Kak, gitu kan. Aku nggak tahu nih. Tahu pas aku ambil berkas. Oke, nanti kampanye gini-gini. Hah, beneran nih kampanye gini-gini gitu. Jadi ternyata jadi anggota perwakilan tuh di situ aku baru tahu kalau misalnya emang ada kampanyenya, terus ada debat, eksplorasi gitu. Terus ya udah aku hadapin aja itu dengan bekal yang aku punya. Kebetulan aku emang suka nonton video talk show politik dan lain-lain gitu. Jadinya kurang lebih tahulah tentang apa sih MPM itu, seperti apa kira-kira nanti, walaupun sebagai maba ya tentunya nggak sempurna. Waktu itu bicaranya tentang aspirasi dan lain-lain gitu. Nah, sebagai waktu itu aku terpilih akhirnya dengan suara seingat aku ya 100%, tapi waktu itu yang ikut memilih itu sedikit gitu, karena waktu itu kebetulan juga iklimnya pas angkatan pertama itu juga nggak ada yang mau tuh jadi anggota perwakilan gitu. Aku nggak tahu, nggak ada yang mau, tapi seingat aku emang infonya agak kurang, ketimbun-timbun gitu, makanya yang maju cuma aku sendiri gitu. Nah dari situ aku jadi anggota perwakilan, aku jadi wakil kepala komisi legislasi waktu itu namanya. Terus habis itu aku lanjut lagi jadi anggota perwakilan lagi tahun depannya, cuman aku jadi wakil ketua MPM. Dan karena juga aku seneng aktif ya di luar, maksudnya di UI gitu, aku ikut kongres, aku ikut LKMM, ya gitulah awal mulanya sebelum aku akhirnya memutuskan buat jadi anggota independen DPM UI gitu sih, Fik. Oke. Mungkin teman-teman tadi mungkin teman-teman, apalagi teman-teman maba nih agak bingung ya. Kok ada apa itu kongres, anggota independen angkatan dan sebagainya, itu jargon-jargon yang baru, itu mungkin bisa teman-teman pelajari kalau nanti mungkin terjun ke dunia kita. Tapi mungkin ada yang kepo nih. Sebenarnya anggota independen itu apa sih, Kak? Anggota independen Siko itu apa sih, Kak? Anggota independen Siko. Menurut aku anggota independen itu sebuah jabatan di mana orang itu representasi psikologi di UI. Nah, karena ini lembaga legislatif ya, jadi tentunya kita mewakili ide-ide yang ada di psikologi ketika kita merumuskan suatu undang-undang. Katakanlah misalkan undang-undang tentang pembinaan, atau ini nih yang terbaru kita habis ngerjain, kita ngesahin Bandi IKM. Nah, karena sebelumnya di psikologi juga ada sistem Bandi IKM dan lain-lain yang aku juga lumayan tahu, aku coba bawain tuh sedikit-sedikit sistemnya ke UI gitu. Misalnya pembuatan esainya seperti apa gitu. Terus aku juga kasih inovasi baru tuh kemarin aku usulin supaya ada tes tertulis. Jadi ada soal-soalnya berapa nomor kayak gitu. Karena kan kita juga di psikologi cukup belajar ya tentang gimana caranya membuat soal yang baik kayak gitu-gitu sih. Oke. Berarti bisa dibilang anggota independen ini mirip anggota legislatif ya, kayak DPR gitu ya? Iya, kayak anggota DPR. Jadi seharusnya sebenarnya ya, jadi anggota independen itu emang diatur dalam undang-undang di UI, di IKM UI itu disebutkan bahwa setiap pemira itu ada tuh pemira buat anggota independen sebenarnya, anggota DPM gitu kan.
Cuman memang iklimnya di UI itu jarang yang ikut Pemira. Cuman ada satu kemarin, Faik dari FIB. Iya. Karena memang di undang-undang tersebut disebutkan bahwa jika tidak ada yang ikut di Pemira di fakultas tersebut, itu melalui mekanisme internal gitu. Jadi kebanyakan memang mekanisme internal. Kalau aku sih melihatnya lebih karena emang setiap fakultas timeline-nya agak beda-beda ya. Kayak kemarin, sebetulnya aku udah ngambil berkas gitu, Fik. Cuman aku masih ngurus di Psiko gitu. MPM kan waktu itu juga kebetulan BEM-nya belum terpilih ya, jadinya masih Psiko. Gini gitulah, makanya aduh kayaknya kurang bijak kalau misalnya aku ikut Pemira gitu. Makanya akhirnya aku ikut mekanisme internal gitu. Kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman ada yang kepo nih. Alasan kakak mau jadi anggota independen apa sih? Untuk mewakili Psiko. Nah, aku tuh merasa ya kayak nggak tahu ya, kebetulan karena aku emang hobi pertama, kedua aku juga sebenarnya seneng aja ketika ada kegiatan aktif dan di bidang ini gitu. Aku tuh jarang ikut kepanitiaan, bahkan hampir nggak pernah lah selain yang Garda Biru Muda itu yang waktu itu. Makanya menurut aku menjadi anggota independen angkatan juga ya, itu semacam ya udah ikut aja, seru menurut aku kayak gitu. Tapi lama kelamaan timbul tuh kayaknya ada beberapa keresahan yang pengen aku kerjakan gitu. Kayak misalnya di UI itu belum ada undang-undang kekerasan seksual, belum pernah lulus di MUI-nya, belum pernah terbit gitu. Nah, aku pengen banget di tahun ini aku maksain supaya bisa ada lah sebagai legacy juga, selain aku sebagai ketua tapi sebagai anggota independen juga, karena dari tahun-tahun sebelumnya itu belum jadi gitu. Padahal menurutku akan sangat baik ketika ada sebuah peraturan yang mengatur di MUI gitu. Walaupun mungkin akan lebih berdampak hukuman ya, atau lebih berdampak sanksi yang diberikan oleh Satgas atau dari rektorat. Tapi menurutku ini adalah sebuah bentuk stance dari para mahasiswa juga, kalau misalnya di organisasi pun harusnya sudah diatur sehingga ini sistematis gitulah, secara paralel semuanya memiliki peraturan, terus memiliki sistem yang baik supaya mahasiswa itu merasa lebih aman dan nyaman berkuliah di UI gitu sih, Vi. Oke, berarti bisa disimpulkan berarti Kak Brefka maju jadi anggota independen Psiko karena ada undang-undang yang mau diperjuangkan nih di situ. Ya nggak sih? Salah satunya itu. Oke. Mungkin teman-teman ada yang kepo nih. Dari tadi Kak Brefka nyebut-nyebut IKMUI. Sebenarnya IKMUI itu apa sih, Kak? IKMUI. Nah, sebenarnya ada mirip-miripnya tuh sama IKM psikologi. Cuman bedanya kalau IKM psikologi kan di psikologi, kalau IKMUI kan di seluruh UI. Tapi kalau misalnya teman-teman juga baca, itu ada undang-undang dasarnya yang menjelaskan, itu ada tuh di pembukaannya tentang apa sih kurang lebihnya IKMUI gitu. Kurang lebihnya IKMUI itu sebuah wadah lah. Jadi teman-teman tahu kan ada BEM, ada DPM, ada MWA, ada MM, dan di undang-undang itu juga seharusnya ada BAK gitu ya. Cuman kebetulan tahun ini nggak ada. Ada Kongres Mahasiswa juga. Itu sebuah wadah lah, sebuah sistem, sebuah yang teman-teman ikuti lah, organisasi gitu saat ini. Dimana kita itu diminta untuk menjadi seseorang yang tercerahkan di situ untuk menghadapi sebuah kezoliman. Kezoliman apa? Nah, tergantung bagaimana teman-teman menyikapinya sebenarnya kalau menurutku. Karena kebetulan kita ya, Fik ya, kalau anak psikologi kan kalau ditanya sukanya apa, tergantung gitu kan. Iya, tergantung. Iya, tergantung. Makanya sebenarnya tergantung bagaimana teman-teman merasakan diri sebagai mahasiswa. Ketika kita ngobrol sama orang-orang dulu, para aktivis, orang-orang yang dulunya orang-orang BEM juga, orang-orang Senat kalau dulu ya, itu mereka bercerita bahwa ya mahasiswa itu sejatinya mengkritisi pemerintah segala macam gitu kan, berpikir kritis, berdebat di kampus. Tapi hari ini aku melihat mahasiswa itu orang yang akan menjadi masa depan Indonesia gitu. Jadi orang-orang sekarang itu lebih berdedikasi banyak di mereka mencari pengalaman untuk nanti menghadapi dunia kerja. Mereka mengasah soft skill, mengasah mencari eksplorasi lah terhadap kemampuan mereka sebenarnya apa. Kira-kira mereka mau menjadi orang yang seperti apa, citra dirinya seperti apa gitu. Jadi IKMUI ini maknanya akan terus berkembang bergantung pada zaman dan bagaimana orang-orang itu meresapi lah IKMUI itu apa.
Tapi secara umum masih ya saat ini bentuknya IKMU itu sebuah sistem gitu. Sistem kalau menurut gue kayak negara-negaraan kecil lah gitu, di mana ada DPR kan, ada DPM di sini, ada eksekutif, kemudian ada yudikatifnya juga, ada MM gitu. Jadi masih seperti itulah menurut aku. IKMUI masih seperti sebuah sistem lah gitu. Gitu, Fik. Oke, tadi Kak Brevka tadi udah bilang berbagai macam organisasi politik nih kayak BEM, DPM, MM. Mungkin boleh dijelasin nih apalagi ke teman-teman Maba 2024 nih yang mungkin itu belum familiar nih sebenarnya kayak organisasi politik di lingkungan di IKMU itu ada apa aja sih, dan kalau boleh tahu fungsi-fungsinya apa aja sih? Kayak mungkin kan kayak BEM mungkin udah sering banget, tapi kayak DPM itu apa sih, MWA apa, MM apa, terus tadi apalagi ada BAK, itu apa sih Kak sebenarnya? Boleh dijelasin nggak? Nah, kalau misalnya mau lebih rigidnya, lebih jelasnya fungsinya apa aja, nanti teman-teman buka lembaran IKMUI gitu. Tapi kurang lebihnya sebenarnya sama kayak di negara, kita menganut sistem trias politika. Jadi politik di kampus itu seperti politik di Indonesia lah, miniaturnya gitu. Di mana ada lembaga-lembaga ini yang menaungi fungsi-fungsi. Misalnya lembaga DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa ya fungsi legislatif, membuat undang-undang. Jadi kita punya 6 fungsi ya utamanya DPM itu. Ada fungsi anggaran, ada fungsi legislasi, ada fungsi pengawasan, ada suksesi, ada pembinaan. Di mana 5 berarti ya. Nah, di mana fungsi-fungsi itu nanti disalurkan ke dalam komisi gitu. Jadi komisi ada 4 komisi, ada komisi hukum yang bikin undang-undang, bikin peraturan ya, TAP, SK dan lain-lain. Terus ada komisi pembinaan yang bikin OKK yang teman-teman pasti tahu. Terus suksesi yang bikin pemira, sama ada satu lagi kelembagaan nih, Syafiq juga nih salah satu staff dari. Waduh, jangan di-spill dong, nanti bahaya ini. Ya gitu. Jadi kita bikin pengawasan RDP, RKT dan lain-lain. Itu DPM UI. Kalau MM apa? MM itu yudisialnya gitu. Jadi di mana para hakim-hakim ini ya, dari aku kebetulan tahun ini MM itu nggak ada ya. Jadi dibekukan gitu sama Kongres. Kenapa? Karena emang belum ada peminatnya yang menjadi hakim MM. Tapi tahun lalu aku sempat datang ke sidang MM sekali, di mana waktu itu dia lagi menyelesaikan sengketa pemira gitu. Waktu itu kan sempat ada sengketa ya tahun lalu gitu. Nah, MM itu kalau di Indonesia aku melihatnya seperti MK lah gitu. Dia yang paham tentang konstitusi kita, dia paham tentang undang-undang kita, terus dia nanti yang menentukan apakah orang ini bersalah atau tidak, dan memberikan sanksi juga gitu, yudikatifnya si MM ini gitu. Kalau MWA itu Majelis Wali Amanat, si Zahid ya kalau kita, itu dia yang mengawasi kinerja rektor, mewakili unsur mahasiswa gitu. Jadi namanya MWUM, unsur mahasiswa gitu. Dia mengawasi rektor, dan kebetulan tahun ini juga ada Pilrek, jadi nanti dia yang akan memilih rektor mewakili mahasiswa gitu, salah satunya Zahid. Itu kalau BAK itu udah lama nggak ada. Dulu pas zamannya aku tahun pertama aku pernah ngewakilin Kak Omar buat datang. Aku lupa itu acara kongres atau acara legion ya, tapi waktu itu sempat mau dibikin BAK tapi ternyata juga sama peminatnya nggak ada. Itu jadi mengaudit keuangan dari lembaga-lembaga ini gitu, Fit. Oke. Oh tadi ada mention kongres. Kalau kongres itu apa sih Kak? Kalau kongres mahasiswa itu? Kongres mahasiswa. Oh iya, ini satu lagi. Nah, kongres adalah pemberi keputusan tertinggi setahu aku. Jadi kongres itu terdiri dari ketua-ketua dari legislatif, eksekutif, terus MM, MWA. Mereka berkumpul, itu sebuah forum ya, di sebuah forum yang bernama kongres itu, yang bertujuan untuk mengawasi itu tadi, lembaga-lembaga di tingkat UI itu. Kan ada DPM, BEM, sama MWA ya gitu. Dimana ini kan lembaga tinggi nih, jadi yang ngawasin tuh bareng-bareng. Di situ kita bermusyawarah. Ada LPJ-an tengah tahun, akhir tahun, evaluasi ya. Terus ada kemarin itu pengangkatan anggota independen juga di kongres. Terus kalau misalnya kayak kemarin itu tadi, ternyata MM gak ada yang mau berlanjut nih, itu dibahas di kongres gitu. Jadi untuk mengawasi lembaga-lembaga tertinggi di UI ini,
ya dikembalikan ke musyawarah gitu dari ketua-ketua lembaga eksekutif dan legislatif. Setiap lembaga itu nyumbang satu. Jadi misalnya MPMSIKO itu perwakilan kongresnya kan Kak Anul, habis itu BEM Nabila gitu. Dari DPM semua anggota independen. Terus dari BEM UI itu Iqbal kebetulan gitu. Gitu Fik. Oke, berarti bisa dibilang bahwa Kongres Mahasiswa ini mirip-mirip MPR gak sih? Ya, kurang lebihnya seperti itulah gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan. Dia melantik ini juga di akhir. Kenapa Kak? Kongres itu di akhir itu melantik ketua BEM sama anggota DPM. Aku kemarin dilantik sama kongres pas di rumah lah di auditorium gitu. Iya. Nah, mungkin kita lanjut Kak. Kalau Kakak kan pasti sebagai anggota independen itu kan beda ya tugasnya dari anggota-anggota biasa di DPM UI. Kalau dari anggota independen sendiri itu sebenarnya tugasnya ngapain sih? Mungkin kalau bisa dibilang kan program kerja DPM sendiri kan lumayan banyak gitu. Terus anggota independen itu ngapain sih Kak? Nah, kalau tadi kamu bilang dibanding anggota lain ya, aku lebih suka bilang fungsionaris lah biar nggak ketukar-tukar. Jadi dibandingin fungsionaris lain yang jadi staf di komisi atau PI atau BPH di divisi atau staf di divisi ya gitu berarti kan. Nah, anggota independen itu ketika kita sama-sama dilantik gitu, kita dilantik semuanya, kita berdiskusi ini, kita kumpul, kita menentukan ketua pertama. Habis itu kita musyawarah lagi nentuin siapa yang mau di komisi apa, jadi BPH-nya gitu. Jadi anggota independen di DPM UI itu sudah memegang masing-masing bagiannya. Nanti kira-kira dia mau di komisi apa sebagai apa, atau dia mau jadi wakil, atau dia mau jadi ketua gitu. Kalau udah jadi kita merumuskan bareng-bareng nih grand design DPM UI. Kira-kira tahun ini DPM UI mau seperti apa? Logonya mau apa? Warnanya mau apa? Visinya apa? Misinya apa? Nilainya apa gitu kan. Kalau udah, baru mengerjakan masing-masing tuh. Misalnya Bu Khori sama Rina di pembinaan, Viani di hukum gitu, udah bagi-bagi. Nanti mereka bertanggung jawab ke PIC masing-masing. Aku punya 2 wakil ketua, ada Faik sama Bandaro. Gitu, nanti mereka yang baru laporan ke aku, terus kita diskusi bersama. Kebetulan di DPM UI itu struktur organisasinya itu yang paling tinggi sidang anggota. Jadi aku sebagai ketua juga melaporkan ke teman-teman anggota independen untuk mengambil keputusan gitu. Sejauh ini seperti itu gitu. Terus kegiatan kita ngapain lagi? Kita bersidang. Kalau misalnya ada TAP yang mau disahkan yang baru, kita bersidang. Kita berdebat di situ tuh. Kemarin kita buat peraturan mengenai banding IKM. Itu ada revisi kan dari teman-teman pembinaan gitu. Ada yang mengajukan. Itu kita berdebat di situ. Kira-kira pasal ini kenapa kurang sesuai? Kenapa pasal ini masih relevan? Kenapa pasal ini tidak? Gitu. Terus kira-kira solusinya apa? Terus kira-kira mau dibikinnya seperti apa? Akhirnya endingnya mau diputuskan seperti apa, itu kita di situ gitu. Jadi sudah beberapa kali juga ya kalau teman-teman lihat DPM sudah mengeluarkan beberapa TAP, itu semua dikeluarkan berdasarkan diskusi yang matang, berdasarkan perdebatan ya, dan judicial review juga dari teman-teman DPM gitu. Gitu sih. Oke. Mungkin teman-teman maba nih ya, especially kepo nih. Kalau sebenarnya OKK itu kan banyak yang ngira bahkan OKK itu program kerja BEM sebenarnya. Sedangkan OKK itu program kerja DPM nggak sih? Iya, ada ya yang ngira program kerja BEM ya? Iya, sebenarnya aku ngomong-ngomong sama teman-teman aku pada ngira itu nggak tahu tuh OKK diurusin BEM UI gak jelas gitu. Oke. Iya. Jadi sebenarnya OKK itu program kerja BEM UI ya, Kak? Bukan, jadi OKK itu program kerja dari DPM UI, khususnya Komisi Pembinaan. Tugas kita apa? Tugas DPM UI itu bukan bikin OKK-nya secara langsung, tapi kita kemarin yang bikin mekanisme pemilihan PO-nya gitu. Jadi pas kemarin itu ada 3 calon, terus kita buat mekanisme FPT lah gitu. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam tuh Fik, kurang lebih gitu kan. Itu dihadiri itu kan dibuka ya secara umum ya itu, tapi kebanyakan yang hadir dari teman-teman PI OKK-nya karena banyak kan orangnya gitu. Udah gitu ditambah lagi teman-teman DPM, ada Legion juga, jadi agak banyak lah orang-orangnya di situ gitu yang datang.
Nah, itu kita buat FPT terbuka, terus teman-teman Legion nanya, DPM nanya, terus kita menilai masing-masing dengan proporsi penilaian panelis yang juga seimbang lah. Menurut kami udah seimbang ya, dari panelisnya, anggota DPM-nya, dan Legionnya gitu. Dan diputuskan siapa nih yang jadi PO-nya gitu. Setelah terpilih tugas DPM ngapain, kita masih berlangsung nih. Kita jadi PIC-nya gitu. Kita melihat apakah ada yang salah di OKK ini atau tidak. Kalau misalnya ada yang perlu direvisi, kita kasih masukan. Kalau misalnya ada yang ada yang mungkin kurang sejalan ya sama pemikiran teman-teman DPM, kita tanya gitu, ini kenapa, kira-kira kenapa, karena kan pasti mereka juga bertindak atas alasan mereka gitu kan. Dan setelah mereka menjelaskan, ya kita kembali lagi, kita masukkan lebih baik seperti ini karena begini gitu. Jadi sebagai PIC itu yang dilakukan sama DPM gitu Fik. Oke, mungkin bisa kan kakak pasti tahu dikit dikit soal OKK tahun ini. Mungkin bisa diberi spoiler nih buat teman-teman Maba 24. Kira-kira gambaran OKK tahun ini bakal gimana sih? Kebetulan aku tidak bisa melihat masa depan ya, Syafiq. Oh iya, ya udah. OKK tahun ini dari grand design yang mereka sampaikan, konsepnya mirip-mirip lah seperti tahun sebelumnya gitu. Ada mentoring, ada talk show di acara puncak gitu. Tapi untuk nanti siapa yang diundang talk show, siapa yang bakal ngisi acara, mungkin manggung atau materi mentoringnya seperti apa, aku belum tahu karena dari mereka juga selalu dikerjakan ya, prosesnya masih berlangsung terus sampai saat ini. Aku lihat masih open recruitment mentoring ya di Instagram ya. Aku agak lupa yang kedua gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau daftar jadi mentor juga boleh dilihat. Cuman aku lupa tuh teman-teman masih ada. Apalagi kalau ini udah diupload ya, Fik ya, videonya, podcastnya. Iya. Atau masih apa enggak? Gitu sih. Jadi belum tahu ke depannya kayak apa, tapi insya Allah baiklah karena berdasarkan FPT juga kemarin semuanya juga udah melihat lah gitu. Kita merasa bahwa emang PO yang terpilih pastinya yang terbaik dari yang terbaik gitu, Fik. Oke, mungkin karena pertanyaannya udah berat-berat banget nih, kita mungkin ke pertanyaan selingan lagi ya Kak, yang lumayan ringan. Kalau boleh tahu nih Kak, kakak dari sekarang udah semester berapa nih kalau boleh tahu? Sekarang aku semester 6. Oke, semester 6. Kalau dari 6 udah mau 7. Iya, udah mau 7. Yeah. Kalau dari 5 semester sebelumnya itu kan ada mata kuliah pilihan ya? Boleh dijelasin nggak ke teman-teman maba, kakak ngambil apa aja sih sebenarnya mata kuliah pilihan kakak? Aku pernah, ini juga aku udah agak lupa nih gara-gara magang ya, semuanya lupa gitu. Aku pernah ngambil psikologi politik pertama ya. Ini kenapa aku ingat, aku paling suka banget itu. Terus aku pernah ngambil psikologi forensik, seru juga. Aku sempat ngobrol sama pembunuh di penjara waktu itu, di deket-deket Sawangan lah, aku lupa nama penjaranya apa. Terus pernah juga ngambil bimbingan pendidikan, ini juga seru. Terus ada MKED, itu MKED juga seru. Apalagi aku dulu dosennya Prof Iput kan, Prof Kristi, jadinya kita sering diskusi dan aku ngambilnya bahasa Inggris, jadinya enak aja. Waktu itu kalau nggak salah juga ada pelajaran debat dan lain-lain gitu. Oke, berarti teman-teman nih, kalau teman-teman punya minat di bidang psikologi politik atau mungkin mau nanya-nanya soal psikologi forensik, nanti boleh banget nih TW-TW sama Kak Brefka nih gitu. Iya, betul. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kakak bicara soal DPM UI nih Kak. Kan kakak sebagai ketua gak mungkin kan kayak micromanaging semua aspek dari DPM gitu kan, banyak banget kan, selain komisi ada biro juga gitu. Nah, kalau di DPM itu sebenarnya pembagian alur kerjanya gimana sih Kak? Antara kakak mungkin sama sekjen, sama wakil ketua, atau sama PI-PI yang lain, gimana sih? Kalau pembagian ininya ya, tugasnya ya. Jadi di DPM itu kita ada PI itu 7 sama ada AI gitu kan. Nah, seringkali mungkin juga teman-teman juga banyak yang bingung gitu, apa bedanya AI sama PI. AI anggota independen yang tentunya tadi juga kita udah jelaskan sebelumnya ya, Fik ya. Itu dipilih tuh dari setiap masing-masing fakultas mewakili satu organisasi, mewakili setiap fakultas ke dalam organisasi DPM itu gitu kan. Tapi kemudian kita butuh orang lain yang
akan mengatur divisi. Apa itu divisi? Divisi ya sama lah kurang lebih kayak di MPM gitu. Dia yang menopang komisi-komisi ini, dia yang menjalankan DPM ini gitu internalnya. Apakah itu misalnya divisi media, terus ada PSDM, ada Litbang gitu. Itu mereka setiap divisi itu masing-masing dipimpin sama pengurus inti. Misalnya ada sekjen sama wasekjen gitu kan. Sekjen itu Syaki ya, teman-teman itu anak psikologi juga teman kita. Di angkatan 22. Terus ada wasekjen dari FIB namanya Rifat. Mereka itu mengatur seluruh divisi-divisi kecuali kewirausahaan. Kalau kewirausahaan di bawahnya treasurer namanya Agnes dari FISIP gitu. Terus ada juga TI satu lagi Sabik namanya sebagai controller bendahara DPMUI gitu. Gitu. Jadi aku biasanya bersidang anggota yang secara luasnya ya, biasanya kira-kira kalau misalnya ada masalah besar itu kita bicarakan di situ. Setelah itu turun ke aku, oke, berarti aku memutuskan ya seperti ini deh. Setelah kita sudah berdiskusi berquorum ya sama-sama, oke, keputusannya seperti ini. Kemudian aku sampaikan ke teman-teman yang terkait gitu. Misalnya kita mau memutuskan soal RDP insidental ya, aku bilang sama Faik, aku bilang sama Diandra sama Bu Hori, Diandra sama Albi gitu. Terus habis itu kalau misalnya masalah di divisi ya aku bilang ke sekjen, aku bilang ke wasekjen gitu. Jadi pembagian kerja kayak gitu. Jadi ada komisi divisi, mereka mempunyai PIC masing-masing, PIC masing-masing akan melaporkan ke aku, kemudian aku laporkan ke sidang anggota begitu. Oke. Nah gitu teman-teman, kalau teman-teman mungkin nanti maba nih kepo, nanti kan ada UKM display, teman-teman ngelihat DPM tuh, nah dari sini bisa teman-teman ngambil infonya. Tapi nih Kak, sebagai ketua DPM, kalau ditanya nih, bedanya DPM tahun ini sama tahun lalu apa sih? Kira-kira jawabannya gimana nih Kak? Kalau ditanya, aku mau ngomong DPM tahun ini biru, kuning, tahun lalu putih, ungu. Instagram. Gimana ya? Iya. Aku bukan anak DPM tahun lalu ya. Cuman kalau misalnya dari yang perbedaannya ya, aku harapkan tentunya DPM tahun ini akan bisa lebih baik ya tentunya. Setiap tahun harus lebih baik teman-teman. Tapi kalau dari berdasarkan teman-teman yang lain ya, AI, terus juga dari teman-teman BPH, aku ngobrol-ngobrol, menurut mereka juga mungkin iklimnya juga lebih kalem. DPM tahun ini nggak terlalu gimana banget. Semoga akan seperti itu sampai akhir tahun ya. Terus juga kita fokusnya produktif ya. Kita pengen bikin beberapa undang-undang, kita udah merevisi. Terus aku juga mencoba gimana caranya menyampaikan di Instagram itu informasi yang bisa diterima secara mudah. Misalnya kita press release, kita habis bikin undang-undang apa. Aku pengen ketika diupload sama teman-teman humas yang udah dikerjain sama teman-teman media itu, kita udah punya infografis yang orang tuh gampang bacanya kayak gitu. Jadi lebih kelihatan lah kerjanya kayak gitu kan dari DPM. Terus juga kita juga punya banyak cita-cita. Salah satunya pengen banget nih ngesahin, karena dari tahun lalu belum kesampaian, terus tahun sebelumnya juga belum kesampaian. Kita pengen banget ngesahin tadi UU KS itu, UU penanganan kekerasan seksual di tingkat organisasi UI gitu. Supaya apa? Supaya ya kita menunjukkan komitmen bahwa DPM itu berguna gitu, bahwa legislatif itu ada gunanya, bukan hanya sekedar soal-soal pemerintahan miniaturan gitu, tapi kita pengen adalah gitu yang bisa jadi legacy buat kedepannya. Kemudian selain itu kita juga bikin sistem yang mempermudah orang. Kita nggak pengen mempersulit orang. Seperti misalnya tadi kita lagi udah selesai, itu udah disahkan TAP tentang Bandi IKM gitu. Kalau yang sebelumnya tahun lalu itu hanya ada di akhir tahun ya setelah OKK, kita pengen sekarang itu namanya orang mau mencoba untuk aktif, orang mau mencoba untuk berubah, itu kita akomodasikan dengan kita buka sepanjang tahun. Jadi satu periode dari awal sampai akhir orang bisa banding kapan aja. Cuman tetap dengan catatan kita membuat soal-soal tadi ya, ada tes tertulisnya, terus ada esai dan berbagai ketentuan lainnya ya, yang dimana kita mengedepankan meritokrasi.
Terus juga apalagi perbedaan yang ada. Kalau dari aku kemarin apalagi ya? Ya, ini ya itu yang terjadi udah selesai OKK ya, udah pemilihan POKK secara sistem kemarin kita buat itu secara terbuka, terus merit system juga di mana ada proporsi yang fair gitu, ada proporsi yang fair dari anggota independen, dari legion sama dari panelis gitu. Terus juga langsung kita hitung hari itu juga supaya nggak ada tuduhan kecurangan dan lain-lain. Karena aku sebagai anggota independen psikologi ya, kita kan sukanya damai-damai aja gitu ya, Fik ya. Kita nggak suka nyari-nyari yang gimana-gimana banget lah. Tapi ya mengerjakan yang menurut kita benar aja, ya kan Fik? Jadi ketika menurut kita undang-undang ini cocoknya begini, ya kita usulkan begini. Ketika kita ada keluhan dari teman-teman begini, ya kita sampaikan begini gitu. Ya begitulah penyampaian opini dan lain-lain ya. Aku kurang terlalu tahu tahun lalu kayak gimana karena aku bukan, karena gini bedanya PM sama DPM ya yang secara spesifik ya. Kalau DPM begitu ganti tahun, udah orang-orang yang kemarin belum tentu ada lagi di tahun ini gitu kan. Tapi kan di MPM biasanya yang dari staff jadi BPH, jadi masih bisa dibanding-bandingin tuh tahun sebelumnya. Cuman kalau di DPM tahun ini agak di DPM UI menurut aku agak sulit ya karena beda-beda setiap tahun. Jadi kita nggak tahu secara detail tahun lalu itu seperti apa gitu. Paling kita tahu ya yang ada aja undang-undangnya gitu kan. Undang-undangnya kemarin tahun lalu begini, oke kita rubah tahun ini begini karena menurut teman-teman anggota independen begini gitu. Itu sih kurang lebihnya. Oke, tadi berarti bisa disimpulkan lumayan progresif ya dengan adanya mungkin perubahan sistem banding IKM, OKK, dan mau disahkannya undang-undang anti kekerasan seksual di lingkungan UI. Berarti lumayan progresif ya DPM UI tahun ini. Ya, semoga demikian lah gitu. Oke, mungkin ini satu pertanyaan yang lumayan gede nih. Karena ini bisa dibilang pertanyaan sama yang ditanyakan sama semua aktivis mahasiswa, sama ketua BEM, sama ketua lembaga legislatif di seluruh kemahasiswaan Indonesia. Kan minat mahasiswa di kampus-kampus gede, apalagi kayak UI, UGM itu kan lumayan menurun nih buat masuk lembaga-lembaga kemahasiswaan seperti BEM, DPM, MWA, apalagi MM sama BAK tadi aja udah beku kan katanya Kak. Sebenarnya IKM UI ini masih relevan nggak sih dengan adanya kayak gitu? Sistem IKM UI ini masih relevan nggak sih Kak? Ada nggak ketinggalan zaman gitu? Menurut Kak Brevka gimana? Kemarin pada saat grand launching lembaga ya, aku kan ngasih sambutan, terus aku bilang bahwa IKM UI itu masih relevan dan akan tetap relevan sampai kapanpun. Menurut aku, kita relevan atau tidak relevan, kita harus tetap mempertahankan adanya IKM UI ini gitu. Kenapa? Karena founding father kita, asik founding father gitu ya bahasanya. Tapi pendahulu kita sebelumnya itu sudah mendiskusikan sebuah sistem yang tadi ya, sistem IKM UI ini. Di mana sistem ini tidak hanya merupakan sistem miniatur politik, tapi tujuannya apa? Ini adalah sebuah wadah belajar supaya aku bisa belajar gimana caranya sih jadi anggota legislatif yang benar. Aku bisa belajar cara jadi ketua organisasi yang benar. Kamu Syafiq juga bisa belajar. Misalnya sekarang nih acara podcast ini gitu kan, itu kan ada karena kamu ada di MPM gitu kan. Iya. Dan diskusinya ada karena kegiatan kita sehari-hari. Kayak tadi kamu nanya gimana menurut Kak Brevka tentang Ormek, gimana menurut Kak Brevka tentang DPM UI gitu. Itu kan ada karena ya kita melakukan kegiatan sehari-hari. Dan keseluruhan sistem itu adalah IKM UI. Kita bayangkan ketika sistem ini nggak ada, kegiatan ini nggak ada. Jadi yang dilakukan mahasiswa apa? Belajar, terus pulang, terus belajar, terus nongkrong, terus pulang gitu. Nanti ketika kamu mau daftar di dunia kerja, itu akan ditanya tuh, karena kebetulan aku juga di human capital kan, kemarin aku lagi wawancara buat manajemen training. Itu kan ditanya tuh, kalian selama kuliah, selama ini ngapain aja, kayak gitu kan, ikut kegiatan apa aja, terus achievement dari ikut kegiatan kamu kegiatan itu menurut kamu apa, gitu kan. Nah, dari situ orang-orang yang lancar menjawab ya tentunya ya pasti orang-orang yang udah pernah aktif di kampus atau udah memiliki pengalaman magang juga gitu dan lain-lain lah gitu kan. Tapi intinya ketika kita
ikut IKM UI ini, kita aktif di IKM UI ini, kita berkegiatan, kita menjadi pengurus, kita menjadi staff, ikut kepanitiaan dan lain-lain gitu. Kita akan belajar banyak lah, dan menjadi mahasiswa itu memiliki makna yang lebih dibandingkan menurut aku kita hanya belajar pulang. Ya mungkin setiap orang memiliki prioritas dan preferensi yang berbeda lah. Tapi menurut aku akan lebih baik, akan lebih menyenangkan ketika kita lulus membawa berbagai kenangan yang sudah kita lakukan di IKM UI ini. Kita berkarya, kita belajar, dan kita akan menjadi orang yang lebih, kalau kata orang, jadi orang gitulah Victor. Jadi menurut aku IKM UI itu masih relevan dan harus tetap relevan sampai kapanpun gitu. Oke, tetap relevan dan harus tetap relevan ya Kak. Yoi, betul. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Intermezzo banget nih. Kalau Kak Brefka, lagu kesukaannya atau mungkin lagu yang suka didengarin akhir-akhir ini apa sih Kak? Lagu, aku udah 10 tahun dengerin Queen. Jadi ya itu aja yang aku dengerin. Tapi Oke, kalau Queen kesukaannya apa Kak? Aduh, ini mau disuruh nyanyi ya? Enggak. Cuman mana tahu ada teman-teman, wow ternyata Kak Brefka sama nih lagu kesukaannya sama aku gitu. Lagi suka apa ya yang aku lagi suka dari Queen? Aku lagi suka lagunya Under Pressure. Padahal aku dengerin itu dari lama, cuman lagi suka lagi karena kayaknya aku tadi ya lihat di TikTok, terus ada yang pakai lagu itu, terus kayak videonya bagus aja, jadinya lagi suka dengerin nih hari ini gitu. Kalau kemarin-kemarin sih beda-beda, tergantung mood sih. Karena kadang-kadang kayak gini loh, aku tidur nih, terus pas aku bangun kayak ada back sound gitu di kepala aku. Udah masuk ke apa ya, alam bawah sadar ya ternyata. Kayak terngiang-ngiang lagu yang mana, terus aku bangun tidur langsung ke setel gitu, kayak lagu Queen yang ini nih gitu. Kirain suka Under Pressure karena akhir-akhir ini udah lagi di dalam pressure nih. Bisa aja ya, tapi enggak kok. Iya. Kita lagi agak-agak santai sebenarnya. Oke, mungkin gini, Kak. Oke. Mungkin kakak ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita ke pertanyaan terakhir. Yang pengen aku sampaikan apa ya? Nggak ada sih. Aku nunggu pertanyaan kamu aja. Oke, nggak apa-apa. Mungkin pertanyaan terakhir kita untuk menutup malam ini, pesan kakak untuk IKM UI dan IKM Psikologi. Dan mungkin 3 nih, IKM UI, IKM Psikologi, sama Maba 2024. Apa sih Kak pesan kakak untuk 3 pihak ini? Kita ungkap aja ya jadi satu pesan ya. Iya, gak apa-apa. Aku berpesan kepada semua IKM UI, tolonglah teman-teman agar tetap aktif, tetap ikut. Coba agak hasil sedikit. Aku nggak maksa sih, tapi coba agak hasil sedikit, ikut organisasi sana sini. Kayak Syafiq lah gitu, ikut banyak kegiatan. Waduh. Karena kalau misalnya dari sudut pandang ya, karena aku lagi ngomong di forum yang akan ditonton anak Siko juga ya, dari sudut pandang aku sebagai anak magang HR gitu, ternyata aktif di kampus adalah salah satu hal yang menyelamatkan kita nanti. Ketika kita nggak aktif, kita mau daftar kerja, pasti bingung ditanya apa, pasti bingung. Karena ketika kita aktif di organisasi, kita akan lebih gampang menyelesaikan masalah, kita terbiasa berhubungan dengan orang lain, kita terbiasa buat mengejar deadline dan lain-lain lagi. Jadi akan sangat berguna ketika kalian aktif di kegiatan apapun itu. Coba kalian pilih sesuai sama preferensi kalian. Ditambah lagi, mungkin saja sebuah kegiatan di kampus itu akan membawa kalian menjadi seseorang yang jangan-jangan kalian bisa aja jadi presiden, atau misalnya jadi menteri lah minimal gitu kan ya, gitu. Jadi kita nggak pernah tahu kalian akan menjadi apa di depan, tapi berusahalah sebaik mungkin. Jangan sampai kalian udah masuk UI cuman kalian menyesal karena setelah kalian lulus ya kalian minim pengalaman aktif di UI. Gitu sih menurutku.
Oke, teman-teman. Semoga tadi pesan dari Kak Brevka tadi bisa didengar dan diresapi ya, teman-teman. Oke, karena kita udah sampai di penghujung acara pada hari ini, kita akan berterima kasih dulu. Terima kasih banyak pada Kak Brevka udah mau meluangkan waktunya. Unda. Iya. Oke juga teman-teman. Semoga Ya, kapan-kapan mungkin bisa diskusi juga ya sama teman-teman ya, Fik. ya, mungkin semoga aja kita bisa diskusi bareng. Teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mungkin teman-teman ada yang sedih nih. Oh, kok Kak, kok episodenya udahan nih, tapi tenang aja teman-teman, karena masih ada episode lain yang pastinya juga seru-seru banget dan berbobot untuk kita semua. Dan terima kasih teman-teman untuk menonton. Aku Syafiq undur diri. We'll see you on the next episode. Thank you.